warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andesya Fitri dengan NIM 1062345, Prodi Hukum Tata Negara kelas HTN 4A. Dan pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Politik Hukum dengan dosen pengampu Ibu Nilam Sukmawati SHMH. Di sini saya akan memaparkan A. Apa itu politik hukum? Politik hukum adalah kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang menjadi arah dan landasan bagi pembentukan, penerapan, serta penegakan hukum di suatu negara. Singkatnya, politik hukum menjawab hukum seperti apa yang ingin dibentuk oleh negara. Contohnya, jika negara ingin menciptakan keadilan sosial, maka hukum yang dibuat harus berpihak pada rakyat kecil. Kalau negara ingin menarik investor, maka hukum dibuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. B. Pengertian politik hukum menurut para ahli. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan hukum yang sedang dan akan dijalankan oleh suatu negara. Sementara Sanjipto Rahadjo menjelaskan bahwa politik hukum adalah upaya memilih cara terbaik untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Sementara menurut Sudarto, politik hukum adalah kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan, termasuk bagaimana cara membuat dan menerapkan hukum itu. C. Tujuan politik hukum. Tujuan dari politik hukum antara lain: 1. Mewujudkan hukum yang adil dan manfaat bagi masyarakat. 2. Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. 3. Mengarahkan pembentukan dan pembaruan hukum agar selaras dengan ideologi, konstitusi, dan tujuan nasional. 4. Menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepentingan publik. D. Fungsi politik hukum. 1. Sebagai arah pembentukan hukum, menentukan hukum seperti apa yang perlu dibuat, progresif, konservatif, responsif. 2. Sebagai alat kontrol sosial, hukum dijadikan instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat. 3. Sebagai sarana perubahan sosial, politik hukum bisa mendorong perubahan sosial yang positif. Misalnya, hukum anti korupsi, hukum perlindungan perempuan. 4. Sebagai konfigurasi politik, hukum yang dibuat mencerminkan kekuatan politik yang dominan. Misalnya, hukum represif di masa otoriter. E. Contoh politik hukum di Indonesia. 1. Politik hukum pada masa Orde Baru lebih menekankan pada stabilitas, keamanan, dan pembangunan ekonomi. Hukum banyak dijadikan alat legitimasi kekuasaan. 2. Politik hukum pasca reformasi lebih menekankan pada demokrasi, HAM, dan supremasi hukum. Lahirnya berbagai undang-undang pro rakyat seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Penghapusan KDRT. 3. Politik hukum dalam Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja mengedepankan investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi memunculkan perdebatan soal keadilan dan perlindungan pekerja. F. Tantangan politik hukum di Indonesia. Meski penting, politik hukum di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, antara lain, hukum sering dibuang tanpa melibatkan rakyat secara langsung, banyak kebijakan hukum yang lebih menguntungkan elit politik atau pengusaha, inkonsistensi antara hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Jadi, kesimpulannya,
Politik hukum adalah arah dan strategi negara dalam membentuk hukum yang adil, berpihak kepada rakyat, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Harapannya, politik hukum di Indonesia semakin partisipatif, transparan, dan benar-benar mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat dan mudah difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.